Saya Samsudin Alimsyah, mari kita bicarakan demokrasi. Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kita jumpa lagi di channel Ustadz Demokrasi. Sobat sekalian, edisi kali ini kita akan membahas berkaitan soal pemilu. Tapi ini bukan soal lagi berkaitan soal hari H yang sampai hari ini masih misterius gitu ya. Tapi ini kemudian merespon pertanyaan dari netizen yang masuk berkaitan soal beredarnya kembali mencuat isu-isu yang berkaitan soal bangkitnya isu PKI. Yang mana partai ini sempat kemudian pada era zaman Soekarno itu kemudian masuk dalam jajaran partai besar di tanah air gitu ya. Kira-kira bunyi pertanyaannya seperti ini. Ini bukan pertanyaan sebenarnya gitu ya, tapi ini adalah pernyataan. Jadi mereka menyebut bahwa pemilu sudah di depan mata gitu ya, dan partai-partai sekarang ini sudah mulai mengkonsolidasi diri untuk kemudian bagaimana merebut pemilu 2024 mendatang. Hanya saja kemudian di tengah proses persiapan pemilu, ternyata isu di publik juga pada saat bersamaan mulai bergerak terus. Dan salah satu isu yang kemudian menghangat adalah berkaitan soal isu bangkitnya kembali adalah PKI atau Partai Komunis Indonesia gitu ya. Di mana partai ini kemudian dipertanyakan bahwa ada pernyataan yang ingin coba digali oleh netizen ini adalah kenapa kemudian partai ini sebenarnya di zaman ketika era pemerintahan Soekarno pada saat awal pemerintahan kita justru mendapat simpati publik dan masuk pada jajaran partai besar, 4 partai besar di tanah air kita. Teman-teman sekalian, saya kira adalah pertanyaan yang cukup luar biasa gitu ya, dan menarik untuk kemudian kita ulas lebih jauh. Sekali lagi, kalau kita tidak akan membahas lagi berkaitan soal hari H pemungutan suara yang karena kita sudah pernah bahas di channel ini. Jadi teman-teman yang belum pernah masih bisa membuka kembali gitu ya, apa sih kemudian yang membuat sampai hari ini memang masih misterius hari H pemungutan suara kita, dan kemudian ada apa implikasi yang kemudian berlarut-larutnya terhadap penetapan pemungutan hari pemungutan suara yang sampai sekarang ini belum ada ketetapan dari KPU sebagai organisasi yang memiliki kewenangan mutlak sebenarnya, tapi walau gitu ya. Saya akan merespon pertanyaan ini sebenarnya adalah soal kenapa, apa desain strategi sampai kemudian bisa Partai Komunis ini menarik simpati publik pada saat itu gitu ya. Tapi sebelum menjawab ke sana, saya ingin mencoba menawarkan bahwa saya akan mengulas ini lebih komprehensif berkaitan soal sejarah pemilu kita di tanah air gitu ya. Yang saya kemudian mencoba membagi fase berdasarkan sejarah. Jadi pertama adalah itu kami mencoba mengklasterkan bahwa ada fase di mana pemilu yang dilakukan pada era pemerintahan Soekarno, atau yang kemudian pada saat Soeharto menyebut itu adalah Orde Lama gitu ya. Jadi kita akan lihat pada posisi itu, di mana memang betul seperti pernyataan tadi bahwa ada partai besar di sana sebenarnya adalah ada PNI, lalu kemudian ada Masumi, lalu kemudian ada Partai NU, lalu kemudian ada PKI yang kemudian masuk dalam jajaran 4 besar dari 38 partai politik gitu ya. 36 partai politik peserta pemilu pada saat itu. Lalu kemudian fase kedua adalah kami akan masuk pada, kita akan membuat klaster, yaitu adalah pemilu di zaman atau era pemerintahan Orde Baru, yaitu adalah zaman pemerintahan Soeharto yang orang kemudian menyebut adalah zaman pemerintahan yang ada menyebut sebagai diktator karena single majority dan macam-macam gitu ya. Nanti kita akan ulas lebih jauh pada sisi keduanya. Lalu kemudian ada klaster ketiga adalah akan mengulas pada pemilu di zaman yaitu adalah di reformasi pemerintahan di mana percepatan pemilu oleh Habibie. Lalu kemudian fase berikutnya adalah kita akan lihat pada keempatnya, yaitu adalah fase di mana pemilu serentak gitu ya. Kita akan, itu klaster yang coba kami akan jawab nanti di kedepannya. Teman-teman sekalian, kita coba masuk dulu pada fase pertama gitu ya, yaitu adalah yang saya sebut tadi adalah fase di zaman pemerintahan Soekarno. Teman-teman sekalian, sehari setelah kita dinyatakan merdeka 17 gitu ya, Agustus, lalu kemudian PPKI gitu ya, untuk kemudian jadi panitia persiapan kemerdekaan kemudian menetapkan Soekarno-Hatta sebagai presiden dan wakil presiden gitu ya. Lalu kemudian itu pada saat pasca penetapan sebagai pemerintah kita sebagai presiden, lalu kemudian diskursus berkaitan gagasan soal kepemiluan itu kemudian sebenarnya sudah mulai muncul, karena
perlu dipahami bahwa partai-partai politik sebenarnya ada beberapa partai politik yang sudah berdiri di zaman pada saat Jepang gitu ya, termasuk sebenarnya adalah Masumi itu sudah berdiri. Lalu kemudian bergerak kemudian pada saat itu di bulan November, lalu keluarlah maklumat sebenarnya dari wakil presiden, itu adalah Hatta, itu mereka maklumat nomor 10 gitu ya, yang kemudian maklumat itu menyatakan bahwa paling tidak mendorong untuk partai-partai politik segera mempersiapkan diri untuk menjemput pemilu. Lalu kemudian di maklumat itu juga dinyatakan bahwa pemilu akan dilaksanakan setidak-tidaknya adalah di tahun 1946. Jadi maklumat itu ada dua, paling tidak secara substansial isinya gitu ya, mendorong untuk segera mempersiapkan, termasuk melegitimasi bahwa partai-partai yang pernah ada itu segera mengkonsolidasi untuk persiapan gitu ya, sebagai peserta pemilu. Lalu kemudian itu menyatakan bahwa pemilu agendanya nanti di tahun 1946 di Januari itu adalah paling tidak ada dua, yaitu adalah memilih anggota DPR, yaitu adalah wakil rakyat kita, dan kemudian memilih namanya MPR gitu ya. Itu akan dilakukan sebenarnya di berdasarkan maklumat itu yang bergerak. Hanya saja memang kemudian maklumat ini kemudian tidak terlaksana gitu ya. Jadi pemilu berdasarkan maklumat ini akhirnya kemudian ternyata tidak bisa terwujud gitu, karena ada beberapa faktor gitu ya. Ini saja, pertama adalah memang karena konstitusi kita yang secara kuat gitu ya mengatur soal pemilu pada saat itu belum ada. Jadi rujukan untuk melakukan pemilu itu belum ada, hanya maklumat saja gitu ya. Lalu kemudian yang kedua memang adalah ada situasi sebenarnya baik eksternal maupun internal gitu ya. Situasi negara kita pada saat itu yang memang belum stabil, karena kita tahu bahwa ini baru selesai, baru kita merdeka di 17 Agustus 45 gitu ya, setahun. Lalu kemudian riak-riak konflik, bahkan pada saat itu sebenarnya adalah konflik masih ini antara pusat dan daerah gitu ya, sehingga kemudian pemilu itu belum bisa terlaksana sesuai dengan maklumat yang diinginkan dalam maklumat itu. Jadi itulah salah satu penyebab sampai kemudian belum bisa terwujud. Yang lain juga adalah faktor eksternal juga memang, karena ya sama situasi keamanan gitu ya, masih kita tahu bahwa dorongan untuk kemudian bisa merebut kembali Indonesia masih sangat ini. Jadi fokus negara kita pada saat itu adalah mempertahankan kemerdekaan itu yang terjadi. Nah akhirnya kemudian nanti kemudian pemilu itu berhasil pada tahun 1955 baru kemudian berhasil dilaksanakan pemilu gitu ya. Hanya saja kemudian pemilu tahun 1955 itu kemudian berbeda dengan mandat yang dimuat dalam maklumat nomor 10. Jadi kalau maklumat nomor 10 itu adalah memilih DPR dan MPR, lalu kemudian pada pemilu 1955 itu kemudian memilih itu dilakukan adalah pemilih untuk memilih wakil rakyat, yaitu DPR, lalu kemudian memilih anggota konstituante gitu ya. Jadi agak berbeda gitu. Bukan agak berbeda, memang berbeda, dan rujukannya lebih kuat sebenarnya karena saat itu ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1953 itu kemudian yang mengatur soal pemilihan untuk anggota konstituante dan DPR gitu ya. Itu yang kita lihat. Nah, teman-teman sekalian, pada saat pemilihan di tahun 55 inilah kemudian memang peserta pemilunya itu kalau kita lihat sebenarnya ada sampai cukup banyak sebenarnya ya. Pemilihan untuk DPR saja itu pesertanya sampai ratusan, dan partai sendiri itu berada pada 36 gitu ya. Itu ini. Lalu kemudian teman-teman sekalian, dari peserta pemilu itu memang ada hal yang menarik gitu ya. Saya ini saja biar ini, bahwa ternyata pertanyaan tadi itu kan sebenarnya adalah sampai kemudian PKI kemudian masuk menjadi jajaran partai besar gitu ya. Ini yang saya kira yang pertanyaan yang luar biasa, yang akan kita kaji. Karena saya ingin memperlihatkan bahwa hasil pemilu tahun 1955 itu agak menarik untuk coba kita kaji gitu ya. Jadi pemenang pemilu pada saat itu adalah berada pada, kalau perlu dia mengklaster gitu ya. Jadi ada partai nasionalis, lalu kemudian ada agamis gitu ya, Islam, lalu kemudian ada komunis, ada sosialis, lalu kemudian ada Kristen Katolik gitu ya. Ini kalau kita kutip di coba klaster di versi Perludem yang dibuat dalam bentuk jurnal mereka gitu ya, di slide mereka. Yang ternyata memang adalah misalnya kita lihat untuk nasionalis itu menjadi pemenang gitu ya, dan itu adalah dimotori oleh PNI. PNI mendapatkan kursi sampai 57 kursi gitu ya. Itu PNI, lalu kemudian ada di
di dalamnya adalah IFKI, kemudian PRN, GPPS dan ini gitu ya. Lalu kemudian ada pemenang kedua, yaitu adalah ada Masumi 57 kursi, jadi sama sebenarnya dari sisi kursi PNI dengan Masumi. Lalu kemudian ada Partai NU itu mendapatkan 45 kursi, lalu kemudian PKI itu berada pada 39 kursi gitu ya. Ini yang menarik memang sebenarnya pada posisi untuk perebutan pada pemilu 2019 untuk pemilu DPR. Yang dilakukan sebenarnya adalah pemungutan suaranya pada saat itu adalah kita lihat bahwa pemungutan suara itu dilaksanakan pada untuk pemungutan suara dilaksanakan pada 29 September 1955 dan pemilu untuk konstituente itu dilakukan 15 Desember 1955 gitu ya. Itu dilakukan. Nah, berapa sebenarnya kursi yang diperebutkan? Ini yang menarik sebenarnya juga untuk perlu kita pahami bersama, bahwa kursi DPR yang diperebutkan dalam pemilu untuk 1955 itu adalah sebanyak 257 kursi gitu ya. Yang terdapat pada anggota DPR. Ada yang diangkat sebenarnya mewakili golongan gitu ya. Jadi ada Tionghoa itu dapat 3 kursi, lalu kemudian ada Arab 3 kursi, lalu kemudian bahkan Eropa pun ada kursi gitu ya. Jadi ini sebenarnya menarik, sehingga dari 257 ditambah dengan golongan maka menjadi DPR berada pada kursi DPR itu adalah 272 kursi gitu ya. Ini yang kita teman-teman sekalian. Pertanyaannya adalah tadi kita kembali sampai kemudian PKI bisa mendapat simpati simpati publik gitu ya. Apa yang terjadi? Kalau kita lihat peta suara pada pemilu nasional sebenarnya, pemilu pusat gitu ya, pada tahun 1955 yang dilakukan pemungutan suara di September itu, maka sebenarnya adalah ada beberapa daerah memang yang berhasil dikuasai oleh partai komunis ini. Misalnya kita lihat di Jawa Tengah dengan Jawa Timur paling banyak sebenarnya di sana gitu ya. Tapi ada hal yang paling menarik sebenarnya dari beberapa referensi kita coba gali gitu ya, karena ternyata PKI berhasil menarik simpati yang jauh lebih lagi adalah ketika digelar pemilu daerah. Jadi pemilu di beberapa daerah gitu ya, itu berhasil kita ini karena kemudian ada beberapa daerah yang justru dimenangkan secara mutlak oleh PKI, sehingga bahkan sempat digeser, misalnya di Jakarta itu kemudian betul Masumi masih menang, tapi justru PNI itu dikalahkan oleh PKI gitu ya. Jadi ada beberapa daerah-daerah termasuk sebenarnya terutama di Jawa Tengah bahkan mendapat signifikan lebih suara gitu ya, pertambahan suara sampai 3 jutaan, sementara partai-partai lain itu kemudian tergerus suaranya. Ini hal yang menarik. Kenapa kemudian partai PKI ini mendapat simpati di publik? Karena satu adalah memang pada saat hasil pemilu 2000 pada saat pemilu nasional itu kemudian PKI tidak terlalu memainkan peran di pemerintahan, sehingga kemudian konflik-konflik mereka tidak tersita ke sana gitu ya. Tapi dari beberapa referensi yang kita lihat bahwa pasca pemilu nasional yang kemudian PKI menempatkan pada urutan keempat sebagai pemenang meraih suara terbesar dari pemilih kita adalah 30 juta lebih dengan partisipan sampai 87% gitu ya. Ternyata PKI diam-diam melakukan konsolidasi yang lebih kuat lagi, lebih masif sampai ke daerah-daerah, sehingga kemudian targetin betul adalah merebut pada pemilu di daerah, pemilihan di daerah gitu ya. Ketika mereka bergerak pemilu daerah itu kemudian PKI kemudian berhasil memang melakukan merebut beberapa daerah dan menang mutlak di sana. Ini yang sampai kemudian PKI bisa kemudian berjaya. Sebenarnya yang menarik sebenarnya kembali ke pertanyaan tadi ya, kenapa kemudian PKI mendapat simpati publik, itu kita sudah jelaskan ya, bahwa itu karena ada konsolidasi masif yang dilakukan sampai ke desa-desa. Jadi mereka fokus untuk merebut desa gitu ya. Nah, tapi kemudian lebih menarik lagi adalah pasca sebenarnya ketika kemudian pemerintah mengeluarkan dekret, dan juga termasuk adalah nasib sebenarnya Masumi gitu ya, karena akhirnya Masumi dengan PSI itu kemudian diminta oleh Presiden Soekarno membubarkan diri gitu ya. Saya mengutip istilah dari Prof. Mahfud yang menyatakan bahwa diminta membubarkan diri. Jadi berbeda dengan PKI pada zaman Orde Baru dinyatakan partai terlarang, Masumi adalah hanya diminta membubarkan diri. Jadi tidak dikategorikan sebagai partai terlarang, walau-walau. Tapi poin besarnya adalah bahwa pada saat itu, pada saat pemerintahan era Soekarno, itu kemudian Masumi bubar bersama dengan PSI, Partai Sosialis Indonesia gitu ya. Yang kemudian karena pada saat itu dituduh
beberapa kader mereka terlibat dalam membantu gerakan PRRI gitu ya, yang kemudian akhirnya dianggap merongrong kekuasaan Partai, meskipun sebenarnya bagi Hatta sendiri melihat bahwa gerakan yang dilakukan pemerintahan daerah yang ini sebenarnya masih bisa didiskusikan gitu. Tapi walau alam, yang jelas adalah kita itu kan pasti lain. Yang jelas bahwa Masyumi dan PSI kemudian bubar, dan seperti kita baca juga di literatur di ulasan Republika, ternyata menyebut salah satu partai yang bersorak ketika bubar Masyumi adalah justru PKI, seolah-olah bubarnya Masyumi yang untung adalah PKI gitu ya. Itu yang terjadi walau alam, tapi sentimen pertarungan antar partai politik pada saat ini sangat tinggi, dan kita akan lihat nanti seperti apa kedepannya. Kita akan ulas pada sesi berikut juga seperti apa nasib Partai Komunis gitu ya, karena pada zaman Soeharto, jadi ketika berjaya di era Soekarno gitu ya, lalu kemudian di era Soeharto justru PKI dinyatakan partai terlarang. Kita akan lihat pada sesi berikutnya, kita akan ulas lebih jauh di sana.